Pemirsa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini. Tanpa terasa pemirsa, kita tiba di segmen terakhir. Insyaallah kalau nanti tinggal cukup, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa TV yang berbahagia, tadi kita di akhir segmen kedua membahas tentang jaminan hidup. Hidup sudah terjamin. Allah sudah bilang, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata yang hidup di atas muka bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. Bahkan di suatu hadis Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan rizki bagi seorang selama dia berikhtiar dan bertawakal. Sebagaimana Allah berikan rizki pada burung merpati yang pergi ketika lapar, lalu pulang ke rumahnya kenyang dan mau makan bagi anak-anaknya. Burung saja Allah kasih rizki, apalagi kita yang berakal. Dimana potensi akal ini sangat luar biasa. Di manusia itu ada perpaduan makhluk yang paling sempurna. Dengan nafsu kita bisa menciptakan peradaban. Dengan nafsu kita termotivasi lebih maju. Dengan nafsu kita terdorong untuk berbuat lebih dan lebih. Ya. Tapi permasalahan sekarang adalah pemirsa, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana kehidupan kita setelah mati nanti. Dalam barzah, di alam kubur, apa yang kita dapatkan? Nikmat kubur dengan amalan yang solih kita di dunia, atau adab kubur dengan amalan mungkar dan fahisyah selama di dunia. Na'udzubillah. Amal solih. Permasalahan sekarang, sudah yakin diterimakah amal solih kita? Apa kita yakin amal solih kita bisa memasukkan kita ke surganya? Apa kita yakin amal solih kita bisa memastikan kita dapat nikmat kubur? Pemirsa TV yang berbahagia, ada cerita bagaimana seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Saya ulangi pemirsa, bagaimana seorang pelacur yang pekerjaannya berzina tapi dia bisa masuk surga, kenapa? Hanya memberi anjing yang kehausan. Artinya apa? Garansi amal soleh kita tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada alim ulama bermimpi ketika dia meninggal dihisab, ternyata bukan sholatnya yang membuat dia masuk surganya Allah, tapi dengan memberi makan seekor kucing dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu maksudnya bukan berarti kita tidak perlu beramal soleh, bukan begitu pemirsa. Tentu kita senantiasa, kalau iman kita lagi naik, al-iman yazad wa yanqus, kalau iman kita lagi naik, tutupi dengan perbuatan wajib yang luar biasa, sholat berjamaah, puasa Ramadan, tentu yang wajib-wajib tentu jangan ditinggal. Kalau iman kita lagi naik, dilengkapi dengan perbuatan sunnah. Sholat tahajud kalau misalnya bisa bangun, ya bangun pemirsa. Sholat duha, iringi sholat wajib kita dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Banyak membaca Quran, berzikir, senantiasa tune on kepada Allah, senantiasa kita tuh nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Pemirsa TV yang berbahagia, maka kalau kita sudah meninggal, maka terhentilah semua amal soleh kita yang kita kerjakan selama masa hidup. Kalau kita sudah meninggal, maka kalau dulu kita rajin sholat, maka ya sudah, pahala sholat berarti berhenti. Kenapa? Karena kita sudah tidak sholat. Karena kita sudah masuk ke liang lahat, sudah meninggal. Lalu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama napas masih di kandung badan, jiwa masih terkandung di raga, maka itulah batas akhir kita beramal soleh. Sedekah, ya ketika hidup, pahala sedekah dapat. Tapi kalau sedekahnya berjariah, membangun masjid, membangun sekolah, itu akan dapat terus transformasi pahala kita dari sedekah yang kita laksanakan. Tapi kalau kita ibadah puasa, ya selesai sudah pahala puasanya. Sholat, selesai pahala sholatnya. Tapi kalau kita meninggal, Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bisalas, kata Rasulullah. Kalau anak cucu Adam meninggal, maka terputus semua amalannya, kata Rasulullah. Terputus semuanya, kecuali 3, kata Rasulullah. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa? Sedekah yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain, mengalir. Bangun masjid, ya sedekah kita dipakai buat sholat, ya dipakai sholat, mengalir pahala buat kita. Ya, bangun sekolah, ketika kita bangun sekolah, jadi sekolah dipakai buat belajar, mengalir pahala buat kita.
Contoh simpel pemirsa, Pak Ustadz saya nggak punya uang banyak, ya nggak apa-apa, beli kipas angin buat masjid-masjid. Sampai kipas angin dipakai itu sama masjid, insya Allah pahala mengalir ke kita pemirsa. Walaupun kita sudah meninggal, pahala kan terus mengalir kepada kita. Itu yang pertama pemirsa. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Pemirsa tipe yang berbahagia, orang yang berilmu Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Di masa hidup Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di saat orang yang berilmu ini hidup, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, berfirman dalam Al-Quran. Di Allah mengangkat orang yang berilmu, orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan menuntut ilmu. Itu baru diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa orang yang berilmu meninggal, selama ilmu itu bermanfaat, maka Allah akan memberikannya pahala dari ilmu yang bermanfaat darinya. Maka ilmun yuntafa'u bihi. Kita sebagai guru gitu ya, atau sebagai pendakwah, kita semua kuluna ya, setiap kita adalah dai, pendakwah. Ya, kita ada dakwah kepada kebaikan subhanallah. Kalau kita mengajarkan orang lain kebaikan, mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran ya, itu kalau sama itu orang yang diajarkan dia melaksanakan, terus dia mengajarkan muridnya lagi melaksanakan terus ya, beberapa keturunan, berarti itu ilmu itu akan kembali kepada kita, bayangkan pemirsa. Ya, maka ilmu itu kalau yang bermanfaat, insya Allah kita akan terus mendapatkan transparan pahala. Bukannya indah nanti di alam kubur, tiba-tiba datang sosok pahala yang bagus. Kita tanya siapa dia? Saya adalah pahala ilmu kamu yang bermanfaat. Masya Allah. Terus masuk ke rekening tabungan pahala kita. Dan yang terakhir pemirsa, siapa yang dapat menolong kita kalau kita sudah meninggal? Waladun salihun yad'u lahu. Di sini ada dua syarat pemirsa. Anak yang bisa memberikan, anak yang bisa membantu kita di kubur kita, ada dua syarat. Pertama, waladun salih, anak yang salih dan salihah. Kalau anak yang salih dan salihah, insya Allah dia akan mendoakan kita nanti di kubur kita. Setelah salih jangan lupa ya da'u dan mendoakan kita nanti. Maka betul, anak adalah investasi akhirat kita terbaik. Allah akan menanyakan bagaimana cara kita mendidik anak pemirsa. Anak bisa jadi satu sisi sebuah ujian, tapi selain bisa jadi anak sebagai penolong kita. Kalau anak kita hafal Quran, ahli Quran, Masya Allah, Allah nanti akan pakaikan anak kita mahkota sebagai penghafal Quran, dan Allah akan memakaikan kita mahkota karena anak kita hafal Quran. Masya Allah pemirsa, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah jariah semasa hidup kita. Kita bisa mengamalkan ilmu kita supaya bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, mari kita didik generasi penerus kita. Kita didik anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi generasi penerus yang salih dan salihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah sehingga dapat menolong kita nanti kita sudah tiada. Sampai kita di ujung episode. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya tentang orang yang pandai ini, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada ilmu bisa diambil datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.